Pemirsa, senang sekali kembali bertemu dengan Anda dalam 811 Show bersama saya Gadiza Fauzi. Dan hari ini kita akan membahas jaringan internasional Internet Exchange dalam perluasan backbone internet di Indonesia untuk memacu konten lokal. Jadi apa maksudnya? Yang dimaksud adalah supaya konten lokal suatu wilayah dapat terangkat atau kearifan lokal dapat terangkat, terekspos dan juga dapat dipromosikan keluar wilayah atau sebuah daerah bahkan ke kancah internasional. Yang biasanya bersumber dari banyak sektor seperti adat istiadat, budaya dan juga sumber daya alam. Dan untuk itu kita akan membahasnya bersama dua narasumber saya yang sudah ada di studio pada hari ini, yaitu Bapak Santoso yang merupakan Kepala BP3TI, Badan Layanan Umum Penyedia Pengelola Pembiayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dari Kemenkominfo, dan juga Ade Suara yang merupakan Bupati Kabupaten Karawang. Pagi Pak Santoso. Selamat pagi Mbak. Pagi juga Pak Ade. Selamat pagi. Selamat datang di Jakarta ya. Terima kasih. Oke, saya ingin tahu terlebih dahulu dari Pak Santoso ya. Sebenarnya bagaimana sih pelaksanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk masyarakat ini? Saat ini dalam tahap pembangunan untuk tidak lagi pemerataan. Walaupun data yang ada itu sudah tercapai sebetulnya. Jadi kita tinggal istilahnya PR-nya itu menyelesaikan problem-problem yang ada. Oke, dan mengoptimalkan apa yang sudah ada begitu. Sambil jalan kita sudah siap-siap mengoptimalkan. Oke, dan salah satu contohnya adalah di Karawang. Iya. Sudah sampai mana ini Pak, kalau bisa digambarkan? Untuk di Kabupaten Karawang ini saya kira tinggal optimalisasi ya. Karena kalau dilihat cakupannya, jangkauannya sudah cukup bagus. Tinggal karena Kabupaten Karawang ini cukup luas, tinggal optimalisasi saja yang kami butuhkan gitu. Oke, apa sih Pak produk-produk yang ditonjolkan dari upaya untuk mengangkat kearifan lokal di Karawang ke kancah internasional? Ya, sebenarnya kalau kita bagi kepada dua sektor besar, seperti itu yang pertama industri, kemudian yang kedua sektor pertanian. Kita tahu sektor industri ini di Kabupaten Karawang ada sekitar 19.000 hektar kawasan industri, 1.000 perusahaan lebih di sana. Itu saya lihat sudah cukup optimal kalau di sektor itu. Tetapi di bidang pertanian saya kira itu yang saya bilang tadi, butuh optimalisasi. Tetapi untuk langkah awal saya melihat para petani ini pun sudah mulai melirik sarana teknologi informasi ini sebagai satu hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan, untuk mengoptimalkan, dan untuk memasarkan produk mereka gitu. Oke, memasarkan produk mereka ini menarik sekali karena saya melihat ada produk beras di sini. Tetapi saya ingin tahu dulu fasilitas apa yang sebetulnya disediakan oleh Kemenkominfo. Dan pemirsa, mungkin saya ingatkan juga ya bahwa mereka dalam kesempatannya juga bisa bergabung dengan kita untuk menyampaikan komentar ataupun bertanya. Silakan hubungi kami di 021-583-04050. Kami tunggu telepon Anda. Gimana Pak fasilitasnya yang diberikan oleh Kemenkominfo? Dari yang bergerak dan tidak bergerak untuk IT itu sudah kita siapkan. Yang bergerak itu pemikirannya kita manjakan masyarakat, jangan sampai untuk berinternet saja dia harus berpayah-payah mencari itu. Memang ide kita satu mobil yang bergerak internet itu untuk 3 kecamatan. Tapi ternyata update data dari Karawang sekitar 5 kecamatan satu mobil barangkali ini. Tapi ada program lagi penyedia infrastruktur dalam bentuk akses. Ya dikenalnya itu wifi gitu. Di setiap kabupaten ada 2 wifi. Setiap kabupaten 2. Cukup besar itu Mbak, hampir 2 mega dengan radiusnya cukup luas. Dan untuk umum artinya terbuka untuk operator mana saja. Penempatannya kami serahkan ke Pemda masing-masing. Pemikiran kita 2 barangkali bisa diimplementasikan, 1 untuk support pemerintahan barangkali gitu ya, 1 untuk masyarakat. Apalagi kalau lihat karakter secara alamiah
Karawang itu kan dibagi dua, bagian selatan, bagian utara. Oke. Nah, jadi penempatannya tentu ya. Pak Ade yang mungkin lebih tahu ya Pak di Ade, mana, ya, dan Pak juga Ade. apakah ini sudah menjadi trigger sehingga lebih luas lagi Ya. atau ditambah lagi wifi di sana. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Pemirsa tetap bersama kami dan kami terus tunggu telepon Anda agar Anda bisa berpartisipasi juga. Hubungi kami di 021 5830 4050. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, konten lokal, akses global, itulah topik kita kali ini. Lokalnya dari Karawang dan juga diupayakan oleh Kemenkominfo yang untuk memajukan kawasan tersebut sehingga bisa maju ke kawasan atau kancah internasional. Pak, tadi kan sudah dikatakan oleh Pak Santoso dari Kemenkominfo bahwa mereka sudah menyediakan 2 wifi dan penempatannya terserah kepada Kabupaten Karawang sendiri. Nah, bagaimana penempatan sejauh ini dan juga sudah diperluas sampai mana lagi? Sudah berapa banyak wifi? Ya, sebetulnya ini sudah diawali dulu dengan pemberian klik mobil dari Kominfo. Kita dapat 5 mobil, tapi karena kalau saya melihat idealnya 1 mobil ini untuk 3 kecamatan gitu. Jadi untuk Karawang ini masih butuh 5 mobil lagi. Jadi 30 kecamatan, nanti yang kita butuhkan jadi 10 mobil lah. Mudah-mudahan ini disetujui nih oleh Pak Santoso dari Kominfo ini. Kemudian untuk wifi ini memang kalau kita lihat sekarang masyarakat itu semakin tertarik dengan wifi dan memang jadi satu kebutuhan. Kemudian beberapa pihak tertentu seperti sekolah-sekolah, food court, tempat-tempat kuliner, mereka seperti berlomba-lomba menyediakan wifi. Ya, jadi memang itu sudah jadi satu kebutuhan. Nah, yang nanti akan diberikan oleh Kominfo ini, kita akan melihat di mana yang memang masih dibutuhkan untuk itu ya. Yang lebih, ya, maksud saya yang lebih membutuhkan. Yang membutuhkan banyak, tapi mana yang lebih membutuhkan? Diprioritaskan. Prioritaskan areanya. Dan Pak, apa saja sebenarnya yang selain perangkat dan juga dalam bentuk jaringan, apakah juga ada pendampingan seperti kalau kita bicara mengenai kawasan yang di pedalaman itu diberikan, tapi bagaimana untuk kawasan seperti ini dan seberapa lama juga proses pendampingan itu? Ya, saya atau kami di kementerian itu sesungguhnya bertanggung jawab di bidang penyediaan dan pemerataan. Kadang-kadang tim kami itu sempat berpikir kan nggak beda dengan infrastruktur lain. Gitu. Ambil contoh lah, PU mungkin kesehatan dan sebagainya infrastruktur. Kami di infrastruktur ini nampaknya dituntut lebih gitu, dituntut lebih agar maksimal gitu. Apalagi kami diaudit terus oleh auditor yang sasarannya itu terkait dengan optimalisasi. Kesimpulannya begini. Kerjasamanya bagaimana, Pak? Ya, kesimpulannya gini. Ternyata kami tidak cukup hanya menggelar saja gitu. Ya. Akhirnya beberapa di antara kami sudah mulai melakukan kajian optimalisasi apa yang tidak mengganggu karakteristik wilayah. Sambil contoh Karawang itu konsentrasi kami pertanian, tapi kita baru tahu di belakang selatannya itu sudah mulai perindustrian. Nah, artinya untuk perindustrian kami yakin SDM-nya dan infrastrukturnya secara alamiah akan dibantu oleh mereka. Tapi bagian utara, selama ini kan kesannya kalau pertanian itu kan kemiskinan gitu. Nah, itu tantangan kami, sehingga optimalisasi pemberdayaan itu arahnya juga ke sana gitu. Nah, kami hanya memfasilitasi, tapi orang-orangnya bukan kami juga gitu. Maka kami dorong kerjasama dengan Pemda itu kearifan lokal apa ada di sana kita masuk. Bukan kita masuk terus menciptakan, enggak. Kami memahami kalau masuk menciptakan itu rasanya banyak gagalnya daripada mendingan yang ada kita optimalkan. Sehingga IT bermanfaat bagi masyarakat akan kita uji. Apa yang sudah dioptimalkan dari industri pertanian khususnya? Berkaitan dengan infrastruktur komunikasi informasi ini ya, saya melihat ini salah satu contoh ya. Kita memberikan satu server kepada satu balai latihan swadaya masyarakat, itu namanya Balai Pare. Ini kelompok tani ini dia sangat inovatif sekali.
menggunakan berbagai macam cara melakukan terobosan-terobosan di bidang pertanian. Kemudian dia menjadikan server itu sebagai base untuk website. Nah, website dia gunakan untuk mempromosikan produksinya, mencari informasi, termasuk dia juga memberikan tutorial kepada para petani khusus di bidang pertanian, khususnya di bidang zaman sekarang sudah high tech begitu ya, sudah bisa betul. Menggunakan internet. Sementara di kelompok lain ada lagi sentra boneka. Di sana itu ada sentra boneka Pak yang sudah diekspor lah ke berbagai luar negeri, tapi ini pun masih perlu dorongan dari sarana teknologi informasi lah gitu. Nah tadi kisah sukses petani yang sudah menggunakan website untuk akhirnya bisa menjual barang-barang promosikan keluar wilayah Karawang. Apakah ini Pak, ini adalah bentuk produk yang sudah juga salah satu contohnya keluar dari Karawang? Ya, jadi salah satu bentuk inovasi mereka itu seperti inilah yang mereka. Ini sudah sampai terjual kemana Pak? Kalau kita sebut sudah keluar Karawang. Negara tetangga sudah sampai ya, tapi sebagian besar masih skalanya masih nasional gitu, karena hasil produksinya pun belum cukup banyak gitu. Jadi arah kebijakan pemerintah daerah untuk sektor pertanian ini sekarang lebih kepada peningkatan produksi. Karena kalau untuk perluasan lahan kan kita sudah tidak mungkin. Paling mempertahankan lahan yang ada, dan kita sudah berkomitmen bahwa Kabupaten Karawang ini akan menjadi sebagian wilayah Kabupaten Karawang ini menjadi lahan pertanian berkelanjutan, yang itu dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh ada alih fungsi. Jadi arah kami meningkatkan hasil produksi. Dan juga meningkatkan perekonomian di kawasan Karawang. Yang ujung-ujungnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karawang. Akan kita bahas lebih lanjut pemirsa, tetap bersama kami di 811 Show. Didukung oleh ya pemirsa, kita akan kembali membahas konten lokal akses global, dan untuk pembicaraan kali ini adalah di kawasan Karawang yang sebagai contohnya sudah mengoptimalkan apa yang diberikan oleh Kominfo dalam jaringan internasional Internet Exchange. Dan saat ini kita juga sudah menerima penelpon dari Medan. Untuk Anda yang masih dimanapun Anda berada, Anda bisa menghubungi kami juga di 021583040050 untuk menyampaikan pertanyaan ataupun komentar. Baik, kita sapa terlebih dahulu Bapak Catah di Medan. Pagi Pak Catah. Sayang sekali nampaknya terputus. Mudah-mudahan nanti Pak Catah bisa kembali tersambung ke Metro TV di 021583040050. Anda masih bersama kami? Pak Catah? Ya, nampaknya masih terputus. Baik, saya ingin tahu lebih lanjut Pak. Ini kan tadi kerjasamanya adalah memberikan pendampingan dan juga jelas fasilitas begitu ya. Sampai berapa lama, dan kalau sudah selesai, apakah memang sebelum meninggalkan kawasan tersebut sudah ada harus target yang dicapai? Kami bersama ahli sepakat 4 tahun dengan asumsi kita akan evaluasi apakah benar dalil internasional kalau pertumbuhan IT 1% akan diikuti pertumbuhan sektor ekonomi lainnya 3%. 4 tahun itu kita anggap satu masa yang dianggap cukup loh untuk itu. Jadi kita akan lihat juga apakah benar sekarang posisinya status pertanian dengan kebijakan Pemda Karawang. Sudah berapa lama Pak? Ya baru tahun ini, untuk optimalisasinya mulai tahun ini. Mulai tahun ini. Kalau kemarin kan baru penggelaran aja. Bisa dicapai target itu apakah ya, bisa kita selesaikan? Ya mudah-mudahan sih, kalau niat baik saya yakin terwujud juga gitu. Bahkan tembus angka itu ya. Oke, kita coba untuk kembali berbincang dengan Pak Catah dari Medan. Pak Catah, halo Pak Catah. Iya, sudah bergabung ya Pak ya, silakan Pak. Baik Pak, sudah mendengar dengan baik. Bagaimana Pak? Silakan komentarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ini saya dari Medan. Ya. Jadi kita sangat mendukung sesuai dengan program Menteri Kominfo, di mana suatu hal program sesuai dengan globalisasi sekarang ya. Terutama
yang namanya untuk akses masyarakat, ya di mana untuk perkembangan zaman sekarang itu sangat memang signifikan. Tapi cuman karena kita memandang daripada daerah kita sendiri, disebut seperti daerah-daerah tertinggal lah ya, terutama macam saya etnis Pak Daily. Karena kita kurang lengkap semua. Jadi segala sesuatu pun informasi yang akan kita sampaikan kepada publik, terutama di kalangan jajaran pemerintah lah, sangat minimal begitu. Jadi mohon juga kepada Menteri Kominfo. Apa industri yang ingin ditonjolkan Pak Catah dari kawasan Bapak? Ya istilahnya ginilah ya, kalau paling saya ditonjolkan lah ya untuk publik ya. Bagaimana supaya inspirasi rakyat untuk terutama pemerintahan bisa terkesampaian lah. Baik, kami sudah tangkap maksudnya. Terima kasih Pak Catah dari Medan. Ya, artinya ini masih banyak wilayah yang membutuhkan fasilitas seperti ini. Untuk kawasan Medan bagaimana Pak? Khususnya kawasan yang tadi disebutkan Pak Catah. Ya, ada program yang masif ya. Artinya sama gitu. Di tahap awal itu basisnya kan basis kita satu desa satu telepon, ya. Satu kecamatan satu warnet. Tetapi kalau kita lihat rekomendasi internasional Telkom Union itu 2015 satu desa satu internet. Ya. Ini jadi pegangan kita. Memahami bahwa karakter daerah ini ada yang sudah waktunya dipasang, ada waktunya dioptimalkan. Nah, untuk itu masukan seperti Pak Catah ini jadi berharga bagi kami. Gitu. Ada daerah yang sudah tahapnya ke konten gitu, ke optimalisasi. Nah, dengan kerjasama dengan masyarakat kita bisa memberi peta, membuat peta mana yang ini mudah-mudahan yang tadi dioptimalkan. disampaikan Pak Catah bisa menjadi catatan ya. Itu Pak Catah lain saya kira juga banyak yang sudah mengantri menunggu begitu ya Pak ya. Oke, kembali ke Karawang ini Pak Ade tadi kan ada target sebenarnya yang ingin dicapai oleh Kemenkominfo. Apakah harapannya juga sama dan apakah juga sudah mempersiapkan plan-plannya, tahapannya untuk bisa mencapai angka itu? Ya, jadi kalau dibilang kendala ya kendala, tetapi juga kalau dibilang tantangan untuk kami. Apa sih tantangan dan kendalanya yang dihadapi? Jadi kalau dilihat kendala barangkali karena wilayah kami begitu luas, yang membutuhkan fasilitas ini juga cukup banyak. Sementara di sisi lain kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi ini pun masih boleh dibilang belum merata. Artinya masih perlu peningkatan sumber daya manusia yang ini kami juga lagi-lagi minta bantuan juga kepada Kominfo untuk bisa mendorong kami dalam hal ini dinas terkait Kominfo Kabupaten Karawang gitu. Supaya mewujudkan cita-cita tadi betul, ya. Jadi supaya fasilitas yang ada ini betul-betul bisa diterima, diakses dengan baik secara merata oleh seluruh masyarakat. Baik, sukses terus Pak untuk upaya meningkatkan fasilitas jaringan internet sehingga bisa terekspos sampai ke kancah internasional, dan juga Pak Ade mudah-mudahan bisa terwujud harapannya. Dan kami harus tutup perbincangan ini sampai di sini. Kami akan kembali lagi tentunya dengan perbincangan yang sama nanti dan tunggu terus karena mengenai upaya dari Kemenkominfo untuk bisa mewujudkan pada tahun 2015 satu wilayah satu internet tentunya akan kami dukung terus. Dan pemirsa tetap di 811 Show, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Sampai jumpa.